Salam dalam kasih Kristus untuk kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebaikannya kita boleh ada sebagaimana kita ada pada saat ini. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi ini, saya mengajak setiap kita untuk bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Bapa atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. 1 bulan yang sudah kami lalui, semua karena penyertaan Tuhan. Kalau kami masih ada sampai dengan saat ini, hidup tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kini tiba saatnya bagi setiap kami untuk berbuat bakti kepadamu melalui ibadah ini. Engkau hadir Tuhan dimanapun kami berada. Bila setiap pujian kami, penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Bapa seluruh rangkaian ibadah ini ada di dalam pimpinan Roh Kudus. Terpujilah namamu ya Bapa. Kami percaya tanganmu Tuhan turun saat ini atas setiap sidang jemaatmu, khususnya untuk GBI Immanuel ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap bersorak demi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian. Ajarku berdiam. Di saat
mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Firman itulah yang menjadi kekuatan bagi setiap hidup kita, menjadi jawaban bagi setiap pergumulan hidup kita, atau apapun Bapak Ibu yang membuat kita mungkin hari-hari ini ada di dalam kesesatan. Firman Tuhan yang akan menuntun setiap hidup kita menjadi lebih berarti. Kita angkat satu pujian ini. Tuhan yang besar, hanya Engkau yang kami punya Bapa. Sekali-kali Kau tak pernah tinggalkan kami.
apapun keberadaan kami saat-saat ini. Mungkin kami mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan menurut daging kami, Bapak. Mungkin yang kami hadapi seperti besar sekali, Tuhan. Tapi pujian ini, Bapak, menguatkan iman kami bahwa tidak ada yang jauh lebih besar dari Allah kami. Kuasanya yang dahulu, sekarang tetap sama. Kuasa yang sanggup mengadakan banyak hal, bahkan mujizat demi mujizat terjadi. Mari Tuhan, bawa hidup kami untuk terus dapat merespon setiap kebenaran firman Tuhan. Sama-sama nyanyikan pujian ini dengan sungguh. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hidup kami ditentukan oleh kebenaran firman Tuhan. Hidup kami ditentukan oleh perkataan firman Tuhan, bukan perkataan manusia. Mari Tuhan, berfirmanlah pagi ini bagi setiap kami, dimanapun kami berada. Firman Tuhan yang tidak memiliki batas, sanggup menjangkau dimanapun kami ada. Terima kasih Tuhan. Urapi Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kau sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Tuhan yang berkarya, Tuhan yang bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya, shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus oleh kemurahan Tuhan. Ya, kita boleh berjumpa lagi lewat ibadah online. Sebulan yang lalu kita sudah lewati. Memang hari-hari ini atau sekarang ini kita hanya tayangkan hanya sebulan sekali. Karena jemaat Tuhan oleh kemurahan Tuhan mereka semua hampir semua sudah beribadah kepada Tuhan. Hanya sebagian saja. Nah saudara-saudara, hari ini saya akan berbicara tentang satu tema, hidup yang berkenan kepada Allah. Sekali lagi, hidup yang berkenan kepada Allah. Saya ambil di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-13, mulai ayatnya yang ke-21. Kisah Rasul, pasal yang ke-13, mulai ayat yang ke-21, firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Ayat yang ke-22, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Nah, inilah yang luar biasa kita melihat. Perhatikan di sini, raja yang pertama adalah bangsa Israel adalah Saul. Nah, Saul dia menjadi raja oleh karena diundi. Karena pada saat itu
orang Israel meminta raja. Pada waktu itu Samuel sebagai hakim dan juga sebagai nabi memerintah, ya, dan langsung dipimpin oleh Allah sendiri lewat Samuel. Tetapi rupanya bangsa Israel telah bosan dengan keadaan. Mereka ingin mempunyai raja seperti bangsa-bangsa sekitar, seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan akhirnya Tuhan izinkan terjadi. Tuhan izinkan meskipun Samuel tidak bisa berbuat apa-apa karena permintaan bangsa Israel. Tetapi buat saya, meskipun dia menjadi raja atau Saul menjadi raja, dia oleh karena diundi tidak masalah. Yang menjadi masalah di sini, apakah dia berkenan kepada Tuhan? Apakah dia sungguh-sungguh melakukan apa yang ditugaskan Allah kepada Saul? Apakah dia sepenuh hati untuk melayani dia dengan sungguh-sungguh? Itu yang menjadi masalah. Ya, saudara-saudara, kalau kita baca di sini di dalam ayatnya yang ke-21 tadi, perhatikan. Kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kish dari suku Benyamin. Kita tahu suku Benyamin adalah suku yang paling terkecil, ya, paling terkecil, saudara. Tetapi karena mereka meminta raja, akhirnya Tuhan kehendaki. Ya sudahlah, ya sudah, ya Tuhan kehendaki dan mereka ingin diperintahkan oleh seorang raja, bukan lagi kepada seorang nabi. Nah, tetapi nabi tetap berfungsi pada zaman dulu, ya. Nah, saudara-saudara, perhatikan di dalam ayat yang ke-22, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud. Nah, kita melihat di sini Saul dalam perjalanan hidupnya, Alkitab menulis bahwa 40 tahun dia memerintah sebagai raja, dan 40 tahun dia juga memimpin bangsa Israel untuk melawan musuh. Tetapi Alkitab dengan jelas berkata, rupanya kalau saya pelajari baik-baik, dia cuma hanya 2 tahun dia berkenan kepada Allah, ya, berkenan. Kalau kita periksa, perhatikan, ya, kalau kita pelajari di dalam 1 Samuel, coba kita kembali kepada 1 Samuel, saya kutip di situ 1 Samuel pasalnya yang ke-13. Ya, perhatikan 1 Samuel pasal yang ke-13, ya. Di dalam pasal 13 mulai ayat yang pertama, Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Nah, 2 tahun. Sedangkan Alkitab berkata di sini di dalam ayat yang ke-21, Kisah Rasul pasal 13 ayat 21, 40 tahun. Jadi kalau kita lihat di sini 2 tahun. Jadi selama 2 tahun, ya, dia begitu berkenan. Ya. Dia begitu taat kepada perintah Tuhan. Dia begitu melakukan akan kehendak Tuhan. Tetapi setelah 2 tahun dia berubah, dan Alkitab berkata, perhatikan, ya, di dalam ayat yang kedua dan seterusnya, perhatikan, Saul dia berubah dan dia tidak lagi setia melakukan kehendak Tuhan. Orang Jawa bilang karepe dewe, ya. Dia melakukan bukan lagi untuk Tuhan, tetapi dia melakukan akan diri sendiri, mengambil keputusan bukan berdasarkan maunya Tuhan, tetapi berdasarkan maunya, keinginannya sendiri, saudara-saudaraku. Kalau kita lihat di sini, ya, apa sih berkenan? Kalau berbicara berkenan, itu berarti taat, ya. Taat. Berkenan itu berarti mengikuti aturannya Tuhan. Ya. Bangsa Israel memang bangsa yang dipilih Tuhan. Tetapi bukan berarti mereka dipilih Tuhan semaunya mereka melakukan akan keinginan mereka. Tetapi mereka harus sepenuhnya mengikuti akan apa yang dikatakan, itu baru masuk dalam pilihan. Nah, saudara-saudara, kita semua ada di dalam pilihan Tuhan. Ketika kita percaya, bertobat dan percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, bukan sampai di situ. Tetapi kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan sungguh-sungguh. Kita harus mengerjakan akan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Kata Paulus, kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Ya, sebab apa? Kalau kita tidak kerjakan
kerjakan itu berarti kita harus taat. Kita harus menjalani perintah Tuhan. Kita harus menjalankan suatu apa yang diinginkan Tuhan. Karena awal dari pertobatan itu bukan berarti kita sudah sempurna. Tidak. Kita harus melewati berbagai macam persoalan. Ya. Saya melihat satu camp pelatihan di luar negeri, di Amerika. Perhatikan. Ketika mereka menyerahkan diri, mendaftarkan diri untuk menjadi marinir, ya, marinir Amerika Serikat, kemudian apa yang terjadi? Mereka meninggalkan keluarga mereka, gaya hidup mereka, kemudian mereka masuk ke satu camp yang begitu keras, mereka dilatih sedemikian rupa, dan mereka diubah kembali dari hal-hal yang lama, dari hal-hal yang tidak benar, dari hal-hal kebiasaan mungkin dimanja oleh orang tua, mungkin kebiasaan hidup ya di rumah mereka masing-masing atau di lingkungan mereka di mana mereka berada. Tetapi ketika mereka masuk dalam camp itu, mereka dibentuk kembali, dibentuk lagi, karena memasuk dalam medan pertempuran tidak semudah. Ya, sebelum mereka masuk ke medan pertempuran, mereka harus dilatih baik-baik. Mereka harus benar-benar dilatih baik fisik, mental, dan segala hal supaya mereka terlatih. Ya, dan mereka bisa menghadapi akan suatu medan yang tidak akan mengalami satu ketakutan. Nah, begitulah dengan kehidupan kita. Awal kita menjadi orang percaya bukan berarti kita cuma biasa-biasa saja, bukan berarti kita sampai di sini, tidak. Tetapi kita harus menjalani terus, diproses sampai kita mencapai suatu standar Kristus. Ini yang Tuhan mau. Ya, tingkat kedewasaan penuh supaya apa? Tantangan yang kita hadapi, kita bisa menghadapi semua itu, dan kita tidak mengalami suatu kegagalan dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, kalau kita melihat di sini, tadi saya katakan kenapa? Berkenan itu berarti kita ikuti maunya Tuhan. Kita mau taat. Kita mengikuti alurnya apa kata firman Tuhan. Saudara-saudaraku. Nah, perhatikan baik-baik. Nah, kenapa Allah menyingkirkan Saul? Ya. Kenapa? Ya. Karena apa? Kita lihat di sini tadi kita sudah lihat di sini dalam pasal yang ke-13, setelah 2 tahun dia mulai berubah setia, ya. Dan dia melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Yang pertama, mungkin beberapa waktu yang lalu saya sudah katakan bahwa dia membakar korban. Seharusnya Nabi Samuel, ya. Dia tidak sabar. Karena apa? Keadaan terjepit. Ya. Keadaan terjepit. Orang Filistin. Padahal mereka baru saja mengalami kemenangan. Tetapi setelah mereka mencapai kemenangan, ternyata orang Filistin itu dendam kepada kepada Israel. Sehingga orang Filistin melakukan suatu strategi untuk menyerang kembali bangsa Israel. Karena mereka mengalami kekalahan. Mereka dendam, mereka marah. Ya, kemudian mereka bikin strategi, tetapi Samuel berkata bahwa tunggu aku. Tetapi ketika orang Israel dalam keadaan yang terjepit ya, sudah tidak bisa berbuat apa menurut kata mereka. Padahal Tuhan yang pasti membela mereka. Ketika orang Israel kemudian dengan gegabahnya, dengan apa yang diinginkan oleh Saul, dia mempersembahkan korban yang tidak seharusnya dia lakukan. Hanya Samuel yang bisa melakukan. Karena Samuel ini kita lihat dia dari keturunan imam Lewi, saudaraku. Nabi, tetapi dia juga orang Lewi. Hanya dia yang sanggup, yang bisa. Tetapi ketika dia mulai membakar korban, perhatikan, dan Alkitab mencatat bahwa Samuel tiba pada waktu di medan perang. Kemudian kalau kita baca, ya, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia
menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Jadi arti daripada hidup berkenan mengikuti perintah Tuhan secara tepat. Ya. Sebaliknya kita lihat Saul, dia tidak berkenan, dia tidak mengikuti perintah Tuhan. Karena kadang-kadang ya, kalau saudara sedang terjepit, ya, saudara mulai mengambil keputusan. Saudara mulai tertekan hidup kita, ya, saudara mulai menghadapi situasi yang sulit. Kita mudah mengambil keputusan, mungkin ya jalan ini yang terbaik. Kita tanpa tanya Tuhan, kita tanpa untuk berdoa, sehingga kita mengambil keputusan-keputusan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Akhirnya apa? Kita rugi sendiri. Kita mengalami bukan bertambah baik, malah kita tambah beban, tambah frustasi, dan akhirnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kalau kita melihat di sini, hal yang pertama dia lakukan, yang sikap yang tidak berkenan kepada Allah, dia telah melanggar apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Saudara, itu hidup yang tidak berkenan. Nah, saya mau katakan di hari-hari ini memang kita sedang alami namanya satu pergumulan hidup. Kesulitan, entah ekonomi, entah persoalan dan sebagainya, ya. Tetapi kalau kita belajar untuk tetap menunggu Tuhan, kita belajar untuk tetap bertanya kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan, karena memang masa-masa sukarlah kita diuji iman kita, saudaraku. Masa-masa sulitlah kita diuji. Lewat apa? Lewat keputusan kita. Ya, berkali-kali saya sudah katakan, kenapa Abimelek, maksud saya Elimelek, Ruth, kita perut di situ ya. Naomi dan suaminya, kenapa gagal? Ya, karena mereka tidak bertanya kepada Tuhan. Mereka mengambil keputusan yang salah, sehingga bukan bertambah baik, tetapi hidup mereka semakin hari semakin menurun. Kita melihat resiko yang mereka hadapi sangat fatal, saudaraku. Mereka harus membayar harga. Kita lihat di sini. Tetapi kita melihat di sini tidak sampai di situ. Ya, ketika ditegur oleh Samuel, Saul, kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu tidak taat? Kenapa kamu menyimpang? Kamu harus sabar. Jadi kita melihat rupanya Saul dia tidak sabar. Ya. Pengen cepat. Ya. Pengen cepat. Ya. Sehingga apa? Kerajaannya itu tidak bisa bertahan. Nah, yang kedua, perhatikan, puncak daripada kegagalan hidup Saul, ya, sikap yang tidak berkenan kepada Allah. Perhatikan di dalam pasal 15, kalau saudara lihat pasal 15, ya, kita lihat pasal yang ke-15, di situ judulnya Saul ditolak sebagai raja. Sudah fatal yang pertama, dia ulang lagi, saudaraku. Dia ulang lagi, seharusnya dia berubah, ya. Dia mau bertobat, tetapi toh karena sudah menjadi satu sikapnya, ya. Nah, ini situ teruji daripada pelayanan Saul, saudaraku. Dia berubah. Kalau saudara lihat di pasal yang ke-15, mereka menghadapi suatu musuh bebuyutan, itu orang Amalek. Dan Samuel berkata, Tuhan berkata kepada Samuel dan sampai kepada Saul. Kalau saudara, ini panjang kisahnya, pasal 15, 1 Samuel pasal 15, ayatnya yang sampai ke 35 panjang. Nah, kisahnya Samuel berkata, tumpah semua orang Amalek itu. Ya. Mungkin dia berkata, oh iya. Tetapi ketika mereka berperang, mereka mengalami kemenangan. Ya, orang Amalek dikalahkan. Tetapi kita melihat mereka mengambil jarahan itu. Ya, mereka mengambil jarahan dan mereka tidak membunuh Raja Agag itu. Ya, mereka tidak membunuh, mereka cuma menawan. Padahal Alkitab berkata dengan jelas, itu tumpah semua orang Amalek, siapapun, baik anak kecil sampai dewasa sampai tua, semua harus ditumpas. Karena apa? Orang Amalek itu adalah satu, ya,
boleh dikatakan penghalang buat Israel. Ya. Penghalang. Karena kalau tidak ditumpas, itu akan menghalangi akan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Karena kita lihat orang Amalek adalah orang penyembah berhala, dan juga mereka orang kejam, ya, dan lain sebagainya. Perhatikan. Tetapi dia tidak menumpasnya. Akhirnya Samuel sakit hati. Sebagai nabi Tuhan dia sakit hati. Waduh, dia berduka cita karena apa? Karena keteledoran Saul yang tidak mengindahkan Tuhan, yang tidak menghargai akan firman Tuhan, tidak menghargai firman Tuhan, meremehkan. Dan Alkitab berkata, siapa yang meremehkan firman akan menerima apa? Akibatnya, akan bayar harga. Seringkali ketika kita mendengarkan firman Tuhan kita remehkan. Cuma dengar saja begitu saja, tetapi kita remehkan. Saya nggak bisa. Yang Tuhan inginkan ketika saudara diperintahkan Tuhan, mendengar firman, mendengar suara Tuhan, lewat firman Tuhan, kita harus belajar taat kepada Tuhan. Taat itu harga yang mahal. Taat itu merupakan satu perintah yang tidak bisa kita tawar. Harus taat. Kita lihat Nuh ketika diperintahkan Tuhan untuk membangun bahtera, ya, saudaraku, itu berat dia membangun bahtera itu, saudaraku, ya, bertahun-tahun, ya. Menurut peneliti Alkitab 120 tahun dia membangun bahtera, ya. Cuma 8 orang membangun itu, saudaraku. Membangun dengan luar biasa. Belum lagi dia ambil kayu gofir di atas gunung dan lain sebagainya. Dia menyiapkan semua material-material yang ada untuk membangun bahtera yang luar biasa besarnya pada waktu itu. Tetapi Alkitab dengan jelas berkata, ketika Nuh mendengarkan perintah Tuhan, dia melakukan tepat apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ukurannya tepat, tidak melenceng, saudaraku. Nah, ini satu hal yang perlu saya mau katakan, bahwa sebagai jemaat Tuhan, sebagai hamba Allah, kita mau belajar untuk, ya, berkenan kepada Allah. Tadi saya katakan berkenan berarti ikut maunya Tuhan. Berkenan berarti ikut perintah Tuhan. Berkenan berarti taat kepada firman Tuhan. Itu, saudaraku. Hal-hal yang sepele mungkin kita anggap remeh itu, ternyata itu bahaya kalau kita tidak lakukan. Mungkin Saul berkata, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Tetapi kesempatan pertama itu kesempatan kedua itu dia tidak diabaikan juga. Akhirnya saudara, dia harus bayar harga. Ya, lebih parah lagi, lebih ngeri lagi ketika dia taat, dia tidak tumpas orang Amalek itu dan roh Tuhan. Kalau sudah roh Tuhan sudah undur dalam hidupnya, kita lihat sudah pasti roh jahat akan mengganggu hidupnya. Sehingga kalau saudara baca kitab dalam 1 Samuel, selalu dia diganggu oleh roh jahat. Orang yang senantiasa tidak taat, orang yang senantiasa tidak mengindahkan Tuhan, dia seringkali pasti mengalami satu kegelisahan hidup, seringkali diganggu oleh roh jahat. Ini karena roh Tuhan sudah undur, ya. Karena roh Tuhan sudah undur, dia sampai pergi ke tempat dia tempat, ya, istilahnya kedukun lah, ya, pemanggil arwah, kepada perempuan pemanggil arwah. Karena apa? Dia sudah berusaha. Kenapa? Karena roh Tuhan tidak lagi bersama dengan dia. Dia menderita sehingga dia kerasukan. Sehingga apa? Dia memerintahkan anaknya, coba panggil siapa yang bisa menenangkan hatinya, pikirannya, supaya dia tidak, ya, berbuat sesuatu hal yang di luar kehendak. Ya, perhatikan baik-baik. Ya, dipanggillah Daud sebagai seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia memain kecapi, dia bermain musik yang diurapi Tuhan. Ketika dia bermain kecapi, dia bermain musik, roh jahat itu keluar daripada Saul. Tetapi datang lagi. Ya, inilah risiko yang dihadapi, yang diterima oleh Saul. Kita melihat bukan saja Saul, kalau kita pelajari baik-baik, ketika Saul melanggar perintah Tuhan, tidak berkenan, ya, melanggar akan firman Tuhan, berpengaruh, berdampak kepada keluarga saudaraku. Dan kalau saudara lihat, semua, kalau saudara pelajari baik-baik, semua keluarganya itu tidak ada yang tersisa.
semua mati, dibunuh, kecuali anak daripada Yonatan yang makan sehidangan dengan Daud, karena perjanjian Daud dengan Yonatan. Luar biasa. Nah, kita melihat inilah tidak berkenan. Dan saya mau katakan kepada saudara dan saya, kepada jemaat Tuhan, siapapun yang menyaksikan ini, kita sebagai orang-orang yang percaya, kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, mari ya, nggak usah jadi Kristen itu nggak usah terlalu ribet ya. Yang penting kita datang beribadah, kita datang memuji Tuhan, dan satu hal, kita datang untuk taat kepada firman Tuhan. Percuma saudara datang cari mujizat kalau saudara tidak taat. Tidak. Mujizat penting, tetapi kalau kita tidak taat kepada firman Tuhan, ya, harga ketaatan itu penting, saudaraku, ya. Nah, perhatikan di sini, coba kita kembali kepada ayat yang ke-13, pasal 13 ayat yang ke-22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Nah, setelah Saul disingkirkan, bukan manusia yang singkirkan Saul, tetapi Tuhan sendiri. Ya, memang ketika Saul ya, disingkirkan, ya, Daud mulai, Alkitab berkata, Daud mulai muncul, Daud mulai sukses, Daud mulai luar biasa, Tuhan menyertai dia dan menjadi menjadi suatu duri di dalam kehidupan daripada Saul. Melihat Daud yang begitu diangkat dan sehingga Saul itu menjadi panas hati, Saul itu menjadi cemburu, Saul ini ya menjadi seorang yang jahat, seorang pembenci, seorang yang iri. Kemudian dia berusaha untuk menyingkirkan Daud. Ya. Dia berusaha. Padahal Tuhan sudah singkirkan dia, tetapi dia berusaha untuk mempertahankan jabatan daripada Saul untuk menyingkirkan daripada Daud. Tetapi tidak. Kalau Tuhan sudah singkirkan dia, seringkali kita dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita baik di kantor, seringkali ada orang-orang menyingkirkan kita. Tapi ingat baik-baik, ada Tuhan. Ada Tuhan. Saya mau katakan ada Tuhan yang menguasai hidup kita. Kalau kita jujur, kalau kita sungguh-sungguh kita bekerja, baik di sekuler, apalagi di pelayanan pekerjaan Tuhan. Kalau kita tulus hati, kalau kita sungguh-sungguh berkenan kepada bos kita, di mana di perusahaan kita, kepada atasan kita, kita berkenan, kita melakukan dengan setia. Toh Tuhan yang senantiasa melihat dan Tuhan akan mengangkatnya. Amin, saudaraku. Tuhan akan mempromosikan kita. Tuhan akan Tuhan akan berperkara dengan kita. Karena apa? Dia melihat. Nah, kenapa Daud berkenan kepada Tuhan? Kita lihat di sini, kenapa Daud ketika Saul disingkirkan, Tuhan memilih Daud dari seorang pengembala, dari seorang yang sederhana, sedangkan Daud punya kakak-kakaknya semua orang yang tentara yang luar biasa. Tetapi toh Daud, meskipun saudara-saudaranya meremehkan Daud, tetapi ternyata Daud itu adalah orang yang berkenan. Kenapa dia berkenan? Yang pertama saya pelajari, dia adalah seorang yang suka dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Tidak ada orang yang lihat. Ya, tidak ada orang yang lihat. Ya. Di dalam dia dekat dengan Tuhan, dia tidak pamerkan. Ya, dia tidak pamerkan, nih aku lagi doa puasa, nih ya, apalagi sekarang media sosial yang begitu luar biasa. Ya, nih aku lagi ini, aku lagi begini, ya, aku lagi begini, ya. Karena terlalu over juga di media sosial, jadi dia tampilkan semua, ya, tampilkan saya ada di sini, saya ada di sini, ya, kayaknya laporan ya gitu loh, ya. Tidak apa-apa, saudaraku. Yang penting dia berkenan. Ya, bukan karena dia hebat, tidak. Yang penting dia berkenan di hadapan Tuhan. Hanya Tuhan yang menilai. Yang menilainya bukan manusia. Ya, Tuhan yang nilai kita. Tuhan yang nilai Daud. Dia berkenan kepada Tuhan.
Dia mempunyai satu hubungan yang erat dengan Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Kenapa Daud berkenan? Kalau kita melihat di sini, karena Daud itu adalah seorang yang bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Seorang yang bertanggung jawab, saudara. Nah, Tuhan lihat dari sini. Kenapa? Seorang yang melekat kepada Tuhan. Yang kedua, seorang yang bertanggung jawab. Ya, seorang yang bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Ya, dari hal yang perkara kecil. Alkitab dengan jelas berkata, dia mengembalakan kambing 2-3 ekor domba. Ya, kambing domba. Tetapi dia selalu menjaga. Dia selalu menjaga. Dia selalu bertanggung jawab. Ada musuh datang, ada beruang datang, ada singa datang. Tetapi dia menjaga kawanan domba itu supaya tidak dimangsa oleh binatang buas. Itu dia jaga. Itu bertanggung jawab. Tuhan lihat, waduh, luar biasa. Binatang aja dia bertanggung jawab. Ya, makanya Tuhan angkat dia dari orang yang tidak dikenal. Ya. Orang yang tidak dikenal. Itu yang kedua saya pelajari di sini. Yang ketiga, perhati, kenapa dia berkenan kepada Tuhan? Karena dia seorang yang rendah hati. Ya. Ganjaran kerendahan hati, kekayaan dan kehormatan. Kita rendah hati itu tidak usah pamer begini, tidak. Kerendahan hati dari dasar hati kita. Kalau kerendahan hati itu dilihat dari apa? Ketika kita ditegur oleh firman Tuhan. Ketika kita diberikan dikoreksi karena kita sudah bersalah, kita tidak menyerang balik. Ya. Ya, ada orang yang dia menyampaikan luar biasa, tapi kalau dikoreksi dia tidak mau. Ya. Dia tampaikan, tetapi dia tidak mau dikoreksi dalam hidupnya. Itu bukan rendah hati. Jadi orang yang rendah hati, siapapun yang menegur dia, siapapun yang memberitahukan dia terima dengan senang hati. Saudaraku, kalau kita lihat memang perjalanan karir Daud itu tidak mulus, saudaraku. Dia pernah melakukan segala yang menyimpang. Dia bersinah terhadap Betseba ketika dia sudah diangkat Tuhan. Dia bersinah. Kemudian itu sudah ditutup-tutupi rapat-rapat, saudaraku. Tetapi ketika Nathan menegur Daud, ya, dengan Nathan memberikan satu teka-teki, ya. Kemudian Daud berkata, siapa orang itu, biarlah dia mati. Tetapi ketika Nathan berkata, kamulah orangnya. Ya. Tetapi kita melihat ketika Nathan menegur dia langsung rebah. Dia langsung merendahkan diri, sekalipun memang dia melakukan itu dia harus bayar harga. Dia harus bayar mahal, tetapi kita melihat kerendahan hatinya. Sekalipun dia sudah menyimpang, dia telah melakukan kesalahan, tetapi ketika dosa ditelanjangi, dia tidak menyerang balik, melainkan dia merendahkan diri, bahkan pun dia berpuasa. Dia merendahkan diri, saudaraku. Beda dengan Uzia. Ketika dia menyimpang dari jalan Tuhan, ditegur oleh imam-imam, ditegur oleh nabi, tetapi dia tidak mengindahkannya, malah dia serang balik. Akhirnya dia kena kusta sampai hari matinya, saudara. Nah, kita lihat kerendahan hati dilihat daripada apa? Dia senantiasa ketika dia ditegur oleh Tuhan. Ya, ini banyak arti-arti tentang kerendahan hati. Nah, saudara-saudara, kita lihat kalau sudah hidup ingin berkenan kepada Allah, mari kita mau tetap hidup di dalam Tuhan, melekat kepada Tuhan. Amin, saudara. Yang kedua, ya, perhatikan, kita bertanggung jawab terhadap apa yang dipercayakan. Nah, Daud itu luar biasa. Dia taat kepada orang tua, dia taat melakukan pekerjaan yang dibebankan kepada Daud. Kemudian yang ketiga, dia orang yang rendah hati. Mungkin ada beberapa hal yang lain, nanti saudara sendiri yang jabarkan tentang kerendahan hati itu. Nah, saudaraku, itulah yang dimaksud dengan kerendahan hati. Itulah yang dimaksud dengan hidup yang berkenan kepada Allah. Kita lihat ya, luar biasa. Ternyata ya, Alkitab mencatat, tadi saya sudah baca, 40 tahun lamanya ia
ia menjadi raja. Tapi Alkitab mencatat setelah 2 tahun dia berubah setia. Selama 38 tahun, ya, dia hidup di dalam ketidaktaatan dan dia hidup dalam suatu kegelisahan. Dan selama berpuluh-puluh tahun, belasan tahun ya, belasan atau berpuluh tahun ya, 38 ya, karena dia, Alkitab berkata 40 tahun dia menjadi raja. Dia mengejar Daud, ya. Dia berusaha untuk menyingkirkan Daud. Tetapi karena Tuhan sudah pilih dia, tidak ada satu manusia pun yang menyingkirkan dia. Manusia bisa menyingkirkan saudara dan saya, ya. Mungkin teman kantor bisa untuk memberikan satu kata-kata yang kepada siap untuk menyingkirkan saudara. Tetapi ingat, ada Tuhan yang senantiasa akan memberikan pembelaan kepada kita asal kita hidup berkenan. Saudaraku, bahkan pun di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, mari sama-sama kita mau hidup berkenan. Pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, ya, dalam bentuk apapun pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya, mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Tidak ada motivasi yang lain. Kita datang beribadah mencari Tuhan. Mari kita berkenan kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan. Tidak neko-neko, ya. Sekali lagi, jadi orang Kristen tidak usah ribet. Yang Tuhan mau dengar firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau, dan pasti ada pembelaan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita semua. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya percaya firman Tuhan yang sangat sederhana ini memberikan kekuatan kepada kita di hari-hari ini. Apapun kondisi kita, apapun tantangan yang saudara dan saya alami, apapun ya, pergumulan yang kita hadapi, jangan kita tinggalkan Tuhan, jangan kita meremehkan firman Tuhan. Mari tetap kita mencari Tuhan dan kita mau berkenan kepada Tuhan. Ketika kita berkenan, satu saat Tuhan akan membela, Tuhan akan memberikan yang terbaik buat saudara dan saya. Nah, Tuhan Yesus memberkati. Ya, sampai jumpa ya di sore hari ini, di sore hari nanti kita akan beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sudah memberkati kami lewat ibadah ini Tuhan, lewat ibadah online, pujian, penyembahan, dan firman Tuhan, supaya firman Tuhan mengajarkan kepada kami, supaya kami belajar untuk berkenan kepada Allah, belajar untuk tetap melekat kepada Tuhan, belajar untuk melakukan tugas tanggung jawab dengan sesungguh-sungguhnya. Bahkan pun kami belajar untuk rendah hati, tidak seperti Saul. Dia telah menyimpang dari jalan Tuhan sehingga Tuhan menolak, Tuhan menyingkirkan dia, dan Tuhan memilih Daud yang berkenan kepada Allah. Biar hari-hari ini kami terus hidup berkenan. Apapun tantangan, apapun yang kita hadapi, kami tetap berkenan di hadapan Tuhan, karena itu yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan. Berkati semua Tuhan, supaya mereka tetap mempertahankan akan keselamatan, mereka tetap setia, mereka tetap kokoh imannya, mereka tetap dibangun di atas dasar yang kokoh, supaya mereka tidak tergoncangkan dengan segala macam angin pengajaran, tidak tergoncangkan dengan segala masalah yang ada, melainkan semakin hidup sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja kami. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat, Tuhan tolong juga jemaat yang hari-hari ini, yang tua-tua, yang sakit, Tuhan tolong semua Tuhan. Tuhan tolong semua. Engkau tambahkan kalangan jumlah jiwa di GPD Immanuel Tuhan. Engkau berikan yang terbaik Tuhan. Bahkan pun kami berdoa, gereja kami, bahkan pun majelis, pusat majelis daerah sampai ke majelis wilayah, sampai kepada gembala-gembala sidang Tuhan yang ada di seluruh Indonesia, luar negeri, Tuhan tolong semua, supaya mereka menjalankan akan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami semua Tuhan. Tolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong kami supaya hidup kami terus berkenan. Apapun yang kami alami, kami tetap hidup benar, kami tetap melekat kepada Tuhan, kami tetap hidup mau melayani Tuhan dengan apa yang Tuhan mau, bukan maunya kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Berkati pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai pada menteri, kepala-kepala daerah,
Tuhan tolong sampai kepada RT RW supaya dapat menjalankan pemerintahan ini dengan takut akan Tuhan. Tuhan tolong, bahkan pun COVID-19 Tuhan tolong semua Tuhan supaya dapat teratasi dengan baik. Semua yang kami serahkan kepada Engkau Tuhan, tidak tertular kepada orang-orang Tuhan, supaya kami tetap menjaga semua protokol kesehatan. Terima kasih, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita terima berkat. Saudara, terimalah berkat dan berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dan rahmat dalam Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai memberkati kami pada saat ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Shalom.